Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pertemuan kedua online ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, seperti pertemuan pertama kemarin, silahkan kalian mengisi daftar hadir pada Google Classroom. Nah, setelah kalian mengisi daftar hadir, simak materi Ibu yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu masih sama dengan pertemuan pertama kemarin, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini nanti Ibu masih akan membahas tentang pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara mitosis dan meiosis, atau mitosis vs meiosis. Nah, di sini nanti Ibu akan membahas jenis-jenis pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas dulu yang pembelahan mitosis. Anak-anak, kalian pasti masih bingung ya, atau belum tahu apa sih itu pembelahan mitosis, apa itu pembelahan meiosis. Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan ini yaitu secara mitosis yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Jadi hasilnya itu identik dengan sel induknya. Nah, kemudian pembelahan secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Nah, siklus hidup sel ini dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Nah, bagaimana tahapan-tahapan mitosis? Yang pertama yaitu interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa itu ya? Mungkin anak-anak masih bingung. Nah, nanti akan Ibu jelaskan satu-satu. Untuk fase pertumbuhan interfase yaitu tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Jadi interfase ini merupakan tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Nah, sambil kalian amati gambar di bawah ini ya. Kemudian terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu G1, bisa kalian lihat gambarnya seperti di bawah. Kemudian sintesis S, dan G2 atau GAP2. Nah, seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, pada fase G1 itu terjadi apa toh? Nah, pada fase G1 ini terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Jadi pada G1 itu terjadi pertumbuhan sel. Kemudian pada fase S itu terjadi proses replikasi DNA. Kemudian pada fase G2 itu terjadi pertumbuhan organel. Untuk fase pembelahan mitosis yang kedua yaitu profase. Profase yang pertama tahapannya itu benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua yaitu kromatid kemudian berpasangan membentuk kromosom. Setelah itu membran nukleus dan nukleolus menghilang. Selanjutnya pada tahapan keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, kalian bisa amati ya gambarnya. Kemudian yang terakhir yaitu benang spindel mulai mengatur
diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aspek. Untuk fase pembelahan mitosis yang ketiga yaitu metafase. Bagaimana terbentuknya metafase? Yang pertama yaitu terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Jadi pada fase ketiga ini benang spindel kromosom itu terlihat semakin jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Selanjutnya setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Dan selanjutnya pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Kemudian untuk fase pembelahan mitosis selanjutnya adalah anafase. Bagaimana proses terjadinya anafase? Yang pertama yaitu benang-benang spindel itu memendek. Kemudian kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Gambarnya bisa kalian amati sendiri seperti tampilan ini. Nah, anak-anak, untuk fase pembelahan mitosis yang terakhir yaitu telofase. Proses telofase ini yang pertama yaitu kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Selanjutnya kumpulan kromatin membentuk anak inti. Nah, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Kemudian terjadi sitokinesis selesai. Nah, terbentuklah 2 sel anakan. Nah, demikian tadi anak-anak proses pembelahan mitosis. Untuk yang meiosis akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti tugas anak-anak silakan pelajari terlebih dahulu supaya besok saat ibu menyampaikan materi kalian sudah menyiapkan pertanyaan jika ada yang belum jelas. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian membuat resume atau rangkuman secara singkat dari materi yang ibu sampaikan tadi. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Oh ya, anak-anak silakan nanti resume atau rangkuman yang telah kalian tulis di buku tulis diunggah ke Google Classroom ya. Ibu tunggu, nanti di situ akan ibu beri nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.